Wang Lin memutuskan untuk pergi dari domain salju. Wang Lin bergegas pergi dari sana, dan tujuannya adalah negara Zhao. Dia memutuskan untuk menerobos Soul Formasi di sana. Wang Lin mengingat perkataan Zhou Yun kalau setiap orang memiliki rumah. Oleh karena itu, Wang Lin memutuskan untuk pergi ke Zhao, karena rumahnya ada di sana. Namun sebelum pergi ke Zhao, Wang Lin memeriksa keadaan Danyu dan istrinya sekarang. Di mana sekarang Danyu kembali membuka toko besi, dan istrinya sekarang sedang hamil lagi. Wang Lin hanya memperhatikan mereka dan tidak menemuinya secara langsung. Wang Lin meninggalkan sedikit energi spiritual di dalam istri Danyu, untuk menjamin keselamatan ibu dan anak di dalamnya. Dan anak di dalam kandungan itu adalah seorang perempuan. Setelah itu Wang Lin pun pergi dari sana menuju negara Zhao. Wang Lin menggunakan satu demi satu formasi teleportasi kuno untuk ke negara Zhao. Tak lama kemudian di suatu tempat hujan mulai turun dan semakin deras. Wang Lin pun memasuki kuil kuno di sekitar untuk berteduh dari hujan. Di dalam kuil kuno tersebut kosong dan tidak ada seorang pun, hanya ada Wang Lin seorang. Tak lama kemudian, ada 5 orang manusia biasa yang juga ikut berteduh dari hujan dan memasuki kuil. Mereka mulai menyalakan api, mengambil beberapa makanan, dan mulai mengobrol dengan keras. Sesekali tatapan mereka tertuju ke arah Wang Lin berada. Kehadiran mereka pun merusak suasana hati Wang Lin. Wang Lin pun memutuskan untuk pergi dari kuil tersebut. Namun ketika mau pergi, Wang Lin melihat seorang pria di hutan. Pria itu memasuki kuil, dan di saat dia mau melewati Wang Lin, pria itu berhenti dan memandangi Wang Lin. Pria itu mengatakan kalau dia tidak menyangka akan bertemu kultivator di kuil kecil itu. Dia pun memperkenalkan dirinya pada Wang Lin, dan nama pria itu adalah Mo Xi. Kemudian Mo Xi bertanya siapa nama Wang Lin. Mendengar hal itu, Wang Lin tetap tenang, namun dia tetap waspada pada Mo Xi. Saat pertama kali melihat Mo Xi, Wang Lin mengira Mo Xi adalah manusia biasa, karena tidak ada energi spiritual di dalam tubuhnya. Namun jika Mo Xi manusia biasa, dia tidak akan mengenali Wang Lin yang seorang kultivator. Wang Lin pun tidak mengungkapkan identitas aslinya dan menggunakan nama samaran sebagai Danyu pada Mo Xi. Setelah Wang Lin memperkenalkan dirinya menggunakan nama Danyu, Mo Xi mengajak Wang Lin untuk duduk dan mengobrol dengannya. Mo Xi terkejut dengan kultivasi yang dimiliki Wang Lin, dia mengatakan kalau Wang Lin hampir mendapatkan domainnya. Mendengar hal itu, Wang Lin menjadi lebih terkejut dan menjadi lebih berhati-hati terhadap Mo Xi. Sementara itu salah satu manusia biasa yang mendengar percakapan Wang Lin dan Mo Xi mengatakan kalau dirinya tidak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan, dan menganggap mereka berdua gila. Mendengar hal itu, Mo Xi menanggapi manusia itu dengan tenang. Kemudian Mo Xi kembali mengobrol panjang lebar dengan Wang Lin, membahas tentang dunia kultivator yang tidak dimengerti oleh manusia biasa. Namun di tengah-tengah percakapan, Mo Xi seperti orang bingung dan lupa apa yang sedang dibicarakan dengan Wang Lin, bahkan Mo Xi lupa dengan nama Wang Lin. Mo Xi pun kembali memperkenalkan dirinya kepada Wang Lin dan kembali bertanya nama Wang Lin siapa. Wang Lin pun kembali mengatakan kalau namanya adalah Danyu. Kemudian mereka kembali mengobrol dan Wang Lin bertanya apa itu kehidupan dan kematian. Mo Xi pun menjelaskan pemahamannya tentang kehidupan dan kematian pada Wang Lin. Tak lama kemudian, Mo Xi kembali seperti orang bingung dan lupa apa yang dibicarakan dengan Wang Lin seperti sebelumnya. Mo Xi kembali bertanya siapa nama Wang Lin. Salah satu manusia yang memperhatikan mereka mengatakan kalau nama Wang Lin adalah Danyu. Mo Xi pun menjelaskan sejak dirinya mendapatkan domainnya, ingatan Mo Xi jadi berantakan dan sering lupa. Oleh karena itu, Mo Xi mengatakan agar Wang Lin bisa memaklumi dirinya. Mendengar hal itu, Wang Lin bertanya domain apa yang dimiliki Mo Xi. Namun di saat Mo Xi mau mengatakannya, Mo Xi kembali seperti kebingungan. Wang Lin pun menyuruhnya untuk melupakan pertanyaannya tentang domain, dan menyuruh Mo Xi kembali menjelaskan tentang kehidupan dan kematian. Mo Xi pun kembali menjelaskan panjang lebar tentang pemahamannya soal kehidupan dan kematian kepada Wang Lin. Mendengar penjelasan dari Mo Xi, Wang Lin tersentuh, dia langsung berdiri dan dengan hormat membungkuk ke arah Mo Xi. Mo Xi hanya tersenyum dan kemudian pergi dari kuil tersebut. Sementara itu, kelima manusia biasa yang memperhatikan masih tidak mengerti apa yang mereka berdua bicarakan sebelumnya. Tak lama kemudian, Wang Lin juga pergi dari kuil tersebut. Di sepanjang jalan, Wang Lin merenungkan perkataan Mo Xi tentang kehidupan dan kematian. Hal itu membuat pemahaman Wang Lin tentang domain hidup dan matinya bertambah. Awalnya Wang Lin membutuhkan 1 tahun lagi untuk mengolah domainnya agar bisa menerobos ke tahap Soul Formasi. Namun Wang Lin sekarang sudah siap menerobos ke tahap Soul Formasi kapan saja. Meski begitu, Wang Lin menahannya karena dia masih belum sampai di tempat tujuannya, dan mempercepat terbangnya. Wang Lin mengira kalau domain yang dimiliki Mo Xi adalah domain kematian jantung, yang mengakibatkan Mo Xi sering lupa. Wang Lin menganggap kalau Mo Xi adalah seorang jenius yang berwawasan.
Kemudian Wang Lin bergegas ke tempat formasi teleportasi kuno berikutnya. Ada dua cara untuk menerobos ke tahap soul formasi. Cara pertama adalah cara yang paling mudah, yaitu dengan menyalin domain orang lain. Namun orang yang memilih cara pertama ini akan susah memahami domainnya, karena mereka menyalin domain orang lain, bukan domain yang dibuatnya sendiri. Bahkan orang yang memilih cara pertama ini akan kesulitan untuk menerobos ke tahap berikutnya, dan peluangnya mencapai tahap soul transformasi sangat rendah. Sedangkan cara kedua adalah cara yang sangat sulit, yaitu dengan mengandalkan diri sendiri untuk memahami jalan langit, dan memahami domainnya sendiri. Orang yang memilih cara kedua ini akan lebih kuat dari orang yang memilih cara pertama. Wang Lin sebenarnya bisa naik ke tahap soul formasi dengan cepat saat dirinya bisa mengukir patung pertama dari kultivator soul formasi Sekte Awan Putih. Namun Wang Lin tidak melakukannya, dan memilih cara kedua untuk memahami domainnya sendiri. Tak lama kemudian, Wang Lin pun sampai di tempat formasi teleportasi kuno berikutnya. 1 bulan kemudian, Wang Lin tiba di negara Shao. Di negara Shao ini berita tentang Wang Lin yang telah membantai keluarga Teng masih menyebar sampai saat ini. Sebagian besar kultivator di sana masih takut dengan berita Wang Lin tersebut. Tak lama kemudian, Wang Lin yang baru sampai, dia langsung terbang menuju tempat bekas Sekte Hengyu, yang sekarang menjadi tempat Sekte Xuandao. Wang Lin memilih tempat ini karena Sekte Hengyu adalah sekte pertama Wang Lin, saat dia masih manusia biasa. Kemudian Wang Lin menuju gunung belakang Sekte Xuandao tanpa disadari oleh kultivator yang ada di sana. Wang Lin memasuki gua yang ada di sana dan mulai berkultivasi. Setelah 10 hari berlalu, Wang Lin terbangun dan membuat segel dengan tangannya. Seketika tubuhnya terbelah menjadi dua, dan tubuh utama Wang Lin keluar dari tubuh klonnya. Tubuh utamanya ini masih di tahap akhir core formasi, dan Ji Realmnya belum berevolusi, jadi kultivasi tubuh utamanya masih tidak bisa meningkat. Meskipun Wang Lin bisa meningkatkan Ji Realmnya naik ke level Naschen Soul ketika tubuh utamanya menyatu dengan tubuh klonnya. Namun itu bukan solusi jangka panjang, dan jika nanti tubuh klonnya mencapai tahap Soul formasi, tubuh klonnya hanya akan memiliki 30 tahun untuk hidup setelah menyatu dengan tubuh utamanya. Wang Lin pun akhirnya memutuskan kalau tubuh utamanya tidak bisa berjalan di jalur kultivasi yang sama dengan tubuh klonnya. Oleh karena itu Wang Lin memutuskan untuk memisahkan Ji Realmnya dari tubuh utamanya, dan tubuh utamanya akan memulai jalan kultivasi Dewa Kuno. Sementara tubuh klonnya akan terus berkultivasi seperti biasa, dan akan menerobos ke tahap soul formasi. Setelah membuat keputusan itu, Wang Lin mulai menghancurkan kultivasi tubuh utamanya, untuk memaksa Ji Realmnya keluar dari tubuh utamanya itu. Tak lama kemudian, secara perlahan tingkat kultivasi tubuh utamanya mulai turun. Di mana yang awalnya di tahap akhir core formasi, kini turun menjadi awal core formasi, dan tubuh utamanya itu terlihat menjadi lebih tua. 10 hari kemudian tingkat kultivasi tubuh utamanya terus menurun menjadi pembangunan fondasi. Tubuh utamanya itu menjadi lemah dan kultivasinya terus turun menjadi kondensasi ki lapisan ke-14, dan akhirnya menjadi kondensasi ki lapisan pertama. Pada saat ini semua energi spiritual di dalam tubuh utama Wang Lin menghilang. Tak lama kemudian petir merah yang merupakan Ji Realm keluar dari tubuh utama Wang Lin. Di saat Ji Realm itu mau pergi dari sana, tubuh klon Wang Lin langsung menangkap Ji Realm itu dengan tangannya dan mengubahnya menjadi setetes darah, lalu memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Saat ini kondisi tubuh utama Wang Lin sangat lemah. Kemudian tubuh klon Wang Lin mulai menyalurkan energi spiritual dari cincin ke dalam tubuh utama Wang Lin. Tubuh utama Wang Lin mulai menyerap energi spiritual dan mulai berkultivasi Dewa Kuno. Karena saat ini kultivasi tubuh utama dan tubuh klon Wang Lin sudah berbeda, untuk sementara tubuh utama dan tubuh klonnya tidak dapat menyatu dalam jangka waktu yang lama. Namun ketika tubuh utama dan tubuh klon Wang Lin menyatu, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Saat ini tubuh utama Wang Lin masih dalam kultivasi. Sementara itu tubuh klon Wang Lin mengeluarkan beberapa tetes darah yang diisi dengan niat membunuh dari tas penyimpanannya. Kemudian tubuh klonnya itu menyalurkan tetesan darah itu ke tubuh utama Wang Lin. Seketika rambut dari tubuh utama Wang Lin yang awalnya putih berubah menjadi warna merah. Tak lama kemudian, tubuh utamanya itu selesai menyerap semua energi spiritual dan membuka matanya. Sementara itu tubuh klon Wang Lin mengeluarkan beberapa ratus botol pil dari tas penyimpanannya, yang diberikan Lim Wan sebelumnya. Seketika tubuh utama Wang Lin menelan semua pil tersebut yang berubah menjadi energi spiritual. Tubuh utamanya kembali menyerap energi spiritual dari pil. Kemudian benang emas keluar dari tubuh utama Wang Lin, dan mulai membentuk kepompong yang menyelimuti tubuh utama Wang Lin. Setelah 13 hari berlalu, tubuh utama Wang Lin keluar dari kepompong emas, dan di dahinya terdapat 2 bintang ungu yang perlahan berputar membentuk lingkaran. Kini tubuh utamanya itu telah berhasil mencapai transformasi kedua Dewa Kuno.
Kemudian tubuh klon Wang Lin mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya, dan mulai menguji ketahanan tubuh dari tubuh utamanya itu dengan pedang terbang. Tubuh utama Wang Lin membiarkan pedang terbang itu menyerang tubuhnya yang sekeras logam. Setelah itu tubuh utama Wang Lin meraih pedang itu, yang seketika pecah berkeping-keping. Melihat hal itu tubuh utama dan tubuh klon Wang Lin tersenyum puas. Setelah itu tubuh utama Wang Lin menerobos ke dalam tanah dan terus turun jauh ke dalam tanah. Kemudian tubuh utamanya itu duduk dan mulai berkultivasi dengan tenang di dalam tanah. Selama tubuh klon Wang Lin tidak dalam bahaya, tubuh utamanya tidak akan keluar dan terus berkultivasi di dalam tanah. Dan jika tubuh klonnya itu dalam bahaya, tubuh utamanya baru akan keluar untuk membantunya. Wang Lin tidak bisa membiarkan siapapun tahu kalau tubuh utamanya itu berkultivasi di Jalan Dewa Kuno. Karena jika ada yang mengetahuinya, itu akan membahayakan hidupnya. Setelah tubuh utamanya memasuki tanah, tubuh klon Wang Lin pun bersiap untuk menerobos ke tahap soul formasi. Kemudian domain hidup dan matinya mulai menyebar perlahan, dan menutupi seluruh gunung di sana. Kemudian itu menutupi sekte Xuan Dao dan pada akhirnya menyebar hingga menutupi seluruh negara Zhao. Wang Lin perlahan menutup matanya, dan mulai memahami hukum langit dan domain hidup dan matinya. Pada saat ini, semua manusia biasa dan kultivator di negara Zhao merasakan sesuatu di hati mereka. Semua kultivator yang merasakan hal itu mulai panik, bahkan beberapa kultivator tahap Naschen Soul yang ada di negara Zhao mulai terbang keluar dari sekte mereka, untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Namun dengan kultivasi mereka, mereka tidak dapat mengetahui dari mana asalnya. Bahkan kultivator Naschen Soul yang ada di sekte Xuan Dao tidak mengetahui kalau sumber perasaan ini ada di gunung belakang mereka. Tak lama kemudian, kultivator Naschen Soul dari sekte Xuan Dao mulai sadar kalau perubahan surgawi itu datang dari sekte Xuan Dao-nya. Mereka pun mulai menebak ada seorang kultivator luar yang sedang menerobos ke tahap soul formasi di sekte Xuan Dao-nya. Mereka pun mulai bertanya-tanya siapa orang yang sedang menerobos ini, kenapa orang ini menerobos ke tahap soul formasi di sini, dan apakah orang tersebut seseorang dari negara Zhao. Semua orang sangat penasaran dengan identitas kultivator tersebut. Sementara itu Wang Lin yang masih di dalam gua, tubuhnya memancarkan cahaya berwarna pelangi. Kemudian Naschen Soul Wang Lin keluar dari dahinya. Energi spiritual muncul dan dengan cepat berkumpul di sekitar Wang Lin, dan membentuk pusaran raksasa di gunung belakang sekte Xuan Dao yang kini dapat dilihat semua orang di sekitarnya. Kemudian lubang hitam muncul di langit dan energi spiritual mengalir keluar dari lubang hitam menuju pusaran, dan kemudian masuk ke dalam tubuh Wang Lin. Naschen Soul Wang Lin mulai memancarkan cahaya pelangi, yang mencakup seluruh sekte Xuan Dao. Bagi para kultivator sekte Xuan Dao, ini adalah kehormatan dan keberuntungan yang sangat besar bisa menyaksikan seseorang mencapai tahap soul formasi dalam hidup mereka. Itu juga bagus untuk kultivasi mereka, bahkan yang mendapatkan manfaat paling besar adalah kultivator Naschen Soul, karena Naschen Soul mereka dapat mengalami perubahan. Tidak hanya itu, manusia biasa yang berada dekat dengan lubang hitam juga mendapat manfaat, di mana manusia yang tidak memiliki akar spiritual dapat memperolehnya. Itulah alasannya banyak kultivator yang mau menerobos ke tahap soul formasi kembali pulang ke negara mereka sendiri, karena itu banyak bermanfaat bagi orang di sekitarnya, dan mengakibatkan banyak manusia biasa yang bisa menjadi kultivator, karena mendapatkan akar spiritual. Sementara itu Wang Lin tidak mengetahui kalau penerobosannya ke tahap soul formasi dapat bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Tak lama kemudian, Naschen Soul Wang Lin terus terbang ke atas, dan keluar dari gunung belakang. Pada saat ini semua kultivator di sekitar dapat melihat Naschen Soul Wang Lin. Sementara itu energi spiritual terus mengalir ke dalam Naschen Soul Wang Lin. Kemudian lubang hitam mengeluarkan energi spiritual terakhir, dan mulai menghilang. Naschen Soul Wang Lin pun mulai membuka matanya, dan melihat area sekitarnya. Kemudian Naschen Soul Wang Lin kembali masuk ke dahi Wang Lin dan menyatu kembali dengan tubuhnya. Wang Lin pun kini telah berhasil menerobos ke tahap soul formasi, dan sekarang dia dapat membuat celah ruang dengan tangannya dan dapat memasukinya. Kemudian Wang Lin keluar dari dalam gua, dan dia melihat semua anggota sekte Xuan Dao yang sedang berlutut di tanah, sambil menatap ke arah Wang Lin. Bahkan beberapa kultivator selain dari sekte Xuan Dao yang dekat dari sana juga ikut berlutut ke arah Wang Lin. Sementara itu tatapan Wang Lin tertuju kepada salah satu pria paruh baya, yang merupakan murid dari sekte Xuan Dao yang dikenali oleh Wang Lin. Wang Lin tersenyum dan bergumam di dalam hatinya. Wang Lin terkesan karena dalam 40 tahun, pria parubaya itu sudah mencapai tahap akhir pembangunan fondasi. Pria parubaya itu adalah Wang Zuo yang telah terlahir kembali. Di mana di saat Wang Zuo mengakhiri hidupnya sendiri, setelah membunuh istrinya sendiri. Saat itu Wang Lin membawa Naschen Soul milik Wang Zuo, dan memasukkan Naschen Soul Wang Zuo ke dalam seorang wanita yang sedang hamil.
Setelah 40 tahun berlalu, kini Wang Zuo menjadi murid sekte Xuan Dao, dan telah mencapai tahap akhir pembangunan fondasi. Namun saat ini ingatan Wang Zuo di masa lalu belum kembali, jadi dia tidak mengenali Wang Lin. Wang Zuo menatap Wang Lin yang tersenyum kepadanya. Wang Zuo merasa kalau dia mengenal Wang Lin. Namun di saat Wang Zuo berusaha mengingatnya, dia sama sekali tidak dapat mengingatnya. Tak lama kemudian, salah satu kultivator tua Naschen Soul maju dan bertanya apakah Wang Lin dari negara Zhao. Saat pertanyaan itu terdengar, semua kultivator di sekitar menjadi fokus menatap Wang Lin dengan kegembiraan. Karena jika Wang Lin benar berasal dari Zhao, itu akan menjadi kebanggaan bagi mereka semua. Negara Zhao yang merupakan negara peringkat 3 akan naik ke negara peringkat 4, karena ada kultivator yang naik ke tahap Soul Formasi. Namun kultivator Soul Formasi itu harus tinggal dan menetap di negaranya selama 100 tahun, untuk bisa melaporkan ke negara Suzaku, dan menjadikan negara Zhao-nya naik ke peringkat 4. Wang Lin yang mengerti dengan pertanyaan pria tua itu, Wang Lin pun mengatakan kalau dia memang dari negara Zhao. Namun Wang Lin meminta maaf karena dia tidak bisa tinggal di sana selama 100 tahun. Wang Lin mempunyai tujuannya sendiri, jadi dia tidak bisa menetap di Zhao selama 100 tahun. Mendengar hal itu, pria tua itu mengungkapkan ekspresi kecewa, begitu juga dengan kultivator lainnya yang juga kecewa. Kemudian Wang Lin memberikan 10 benih roh kepada 10 orang yang berbeda, salah satunya dia berikan kepada Wang Zuo. Wang Lin mengatakan jika seseorang dari 10 orang yang diberi benih roh itu sudah mencapai tahap akhir Naschen Soul, Wang Lin akan mengetahuinya dan akan datang kembali untuk mengajarinya. Sementara itu benih roh yang diberikan kepada Wang Zuo berbeda dari yang lainnya. Benih roh itu bisa menyelamatkan hidup Wang Zuo sebanyak 3 kali. Kemudian Wang Zuo kembali menatap Wang Lin dan merasakan keakraban terhadap Wang Lin menjadi semakin kuat. Namun ketika Wang Zuo mencoba mengingatnya, kepalanya merasakan sakit yang sangat kuat. Pada saat itu benih roh yang diberikan Wang Lin menyembuhkan rasa sakit di kepala Wang Zuo. Kemudian Wang Lin memberitahu Wang Zuo untuk tidak memikirkannya lagi, karena itu hanya akan menyakitinya saja. Dan setelah Wang Zuo mencapai tahap Naschen Soul, ingatannya akan kembali dan Wang Zuo akan mengingat semua ingatan dari masa lalunya. Mendengar hal itu, Wang Zuo terkejut dan langsung menatap Wang Lin yang tersenyum kepadanya. Wang Zuo pun bertekad kalau dirinya akan mencapai tahap Naschen Soul. Kemudian Wang Lin terbang ke langit, dan menjatuhkan ukiran kayu di atas gunung, yang seketika menyatu dengan gunung tersebut. Gunung itu langsung dipenuhi dengan energi spiritual. Wang Lin pun mengatakan kalau ukiran kayunya itu akan menyelamatkan negara Zhao dari negara peringkat 3 lain, yang mau menyerang Zhao. Dan ukiran kayu itu akan menyelamatkan Zhao sebanyak 3 kali. Wang Lin melakukan itu karena dia tidak mau negara Zhao-nya sama seperti aliansi 4 faksi, yang diambil alih oleh negara domain salju. Setelah itu Wang Lin pun pergi dari Zhao.